Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya senang sekali bisa berbagi ruang dengan kalian hari ini. Pernah nggak sih kalian duduk diam, melamun, sambil melihat keluar jendela dan bertanya-tanya, kenapa ya? Si A kayaknya gampang banget cari duit, kayaknya dia cuma hobi-hobi doang, tapi rezekinya ngalir terus. Sedangkan saya, bangun sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari tenggelam. Tapi kok saldonya segitu-gitu aja? Mungkin selama ini kita berpikir itu soal keberuntungan, atau soal nasib yang sudah paten dari sananya. Tapi, sebagai orang yang sudah puluhan tahun mempelajari gabungan antara ilmu keuangan, psikologi, dan spiritual, saya menemukan satu jawaban yang mungkin terdengar asing buat banyak orang. Jawabannya adalah kontrak jiwa dengan uang. Jangan bayangkan ini sebagai sesuatu yang mistis atau menyeramkan. Ya, kontrak jiwa ini sebenarnya adalah sebuah blueprint atau cetak biru yang ada di dalam pikiran bawah sadar dan kedalaman batin kita. Ini adalah kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis yang kita buat, entah itu karena didikan orang tua, pengalaman masa kecil, atau pengaruh lingkungan tentang seberapa banyak uang yang boleh kita miliki, dan seberapa besar kebahagiaan yang pantas kita dapatkan. Ibaratnya begini, teman-teman, bayangkan diri kamu adalah sebuah smartphone yang sangat canggih. Kamu punya potensi untuk menjalankan aplikasi-aplikasi hebat, bisa kerja cepat, dan punya memori besar. Tapi, masalahnya, operating system OS, atau sistem operasi yang terpasang di dalam diri kamu, adalah OS versi lama yang penuh dengan batasan atau error. Nah, kontrak jiwa ini adalah OS-nya. Kalau di dalam OS, kamu tertulis, uang itu akar segala kejahatan, atau orang kecil seperti kita nggak mungkin kaya, maka sekeras apapun kamu bekerja, sistem di dalam dirimu akan selalu mencari cara untuk membuat kamu tetap kecil. Kamu mungkin akan dapat peluang besar, tapi tiba-tiba kamu ragu untuk mengambilnya. Atau kamu dapat uang kaget, tapi besoknya ada saja pengeluaran mendadak yang bikin uang itu habis. Itu bukan kebetulan, itu adalah sistem internal kamu yang sedang bekerja menjalankan kontrak lama tersebut. Beberapa orang memang lahir dengan kontrak yang longgar terhadap kelimpahan. Mereka melihat uang sebagai sesuatu yang alami, seperti udara. Mereka nggak merasa berdosa kalau jadi kaya. Itulah kenapa mereka seolah-olah ditakdirkan kaya. Tapi kabar baiknya, yang namanya kontrak, apalagi ini kontrak internal, bisa diubah, bisa direvisi, dan bisa ditulis ulang. Di video ini, saya nggak cuma mau kasih tips investasi saham atau cara hemat uang belanja. Saya mau ajak kalian masuk ke dalam diri sendiri. Kita akan cari tahu di mana letak tanda tangan kontrak lama kalian yang bikin dompet selalu sesak, dan bagaimana cara kita menggantinya dengan kontrak baru yang penuh kelimpahan. Karena sejatinya, Tuhan itu maha kaya, dan Dia nggak pernah menciptakan kita untuk hidup dalam penderitaan yang sia-sia. Kita yang seringkali mengunci pintu rejeki kita sendiri lewat kontrak-kontrak batin yang belum kita sadari. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau kalian tarik napas dalam-dalam dulu. Lepaskan pikiran kalau mencari uang itu harus dengan cara menyiksa diri. Mari kita mulai belajar bagaimana cara kerja dunia dalam, agar dunia luar kita berubah dengan sendirinya. Teman-teman, kalian pasti punya kan? Minimal satu teman atau kenalan yang kalau berbisnis, apa saja pasti jalan. Atau kalau dia butuh sesuatu, tiba-tiba saja ada jalannya. Kita sering bilang, wah, dia mah emang garis tangannya bagus. Atau dia mah emang hoki dari lahir. Tapi, sebagai praktisi yang sudah mengamati ribuan orang, saya bisa kasih tahu kalian satu rahasia. Keberuntungan itu sebenarnya adalah sebuah frekuensi. Orang-orang yang kita anggap ditakdirkan kaya ini sebenarnya memiliki satu hal yang tidak dimiliki kebanyakan orang, yaitu absennya rasa bersalah terhadap uang. Ini poin psikologi yang sangat dalam. Coba deh, cek diri sendiri. Kalau kalian punya uang banyak, ada nggak rasa sedikit nggak enak hati sama tetangga yang kekurangan? Atau ada nggak rasa takut kalau nanti uang ini malah bikin kita jadi sombong? Nah, orang yang punya kesadaran kaya sejak lahir,
Mereka tidak punya hambatan mental itu. Bagi mereka, uang itu seperti oksigen. Mereka nggak pernah bangun pagi terus mikir, aduh, hari ini oksigen buat saya cukup nggak ya? Mereka yakin oksigen itu ada, melimpah, dan memang sudah jatah mereka untuk bernapas. Pikiran yang tenang dan yakin, inilah yang secara spiritual membuka pintu rezeki selebar-lebarnya. Secara psikologis, ada yang namanya selective attention, atau perhatian selektif. Otak manusia itu setiap detik menerima jutaan informasi, tapi otak cuma memproses apa yang kita anggap penting. Orang yang kontrak jiwanya sudah selaras dengan kelimpahan. Radar di otaknya otomatis mencari peluang. Di saat orang lain melihat krisis dan ketakutan, otak mereka malah menangkap sinyal. Di situ ada celah buat bantu orang dan dapat cuan. Mereka nggak lebih pintar dari kalian. Radar mereka cuma lebih bersih dari gangguan kecemasan. Selain itu, ada satu sikap yang sangat menarik dari orang-orang beruntung ini. Mereka tidak mengejar uang. Loh, kok bisa begini? Secara energi, uang itu ibarat tamu yang sangat sensitif. Kalau kalian terlalu mengejar-ngejar dengan rasa haus, rasa takut kehilangan, atau rasa tertekan, si uang ini justru merasa terbebani dan menjauh. Orang-orang yang ditakdirkan kaya ini biasanya bersikap santai tapi fokus. Mereka mencintai apa yang mereka kerjakan. Mereka fokus pada memberikan nilai atau manfaat buat orang banyak. Dan mereka yakin uang akan datang sebagai akibatnya. Mereka nggak butuh uang untuk merasa berharga. Mereka sudah merasa berharga duluan. Baru uangnya datang menyusul. Ini beda banget sama kebanyakan kita yang merasa baru akan berharga kalau sudah punya mobil bagus atau saldo gede. Perbedaan mindset ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya ke nasib itu beda 180 derajat. Jadi, mereka itu bukan cuma beruntung, karena faktor keturunan atau modal awal yang besar. Banyak kok orang yang lahir kaya, tapi jatuh miskin, karena kontrak jiwanya nggak siap. Sebaliknya, banyak orang yang lahir dari nol, tapi jadi sangat makmur, karena dia berhasil menyelaraskan batinnya dengan energi kelimpahan. Keberuntungan mereka adalah hasil dari ketenangan batin, kepercayaan diri yang sehat, dan keterbukaan spiritual, bahwa alam semesta ini menyediakan cukup untuk semua orang. Mereka tidak punya mental kompetisi yang sempit, tapi punya mental kolaborasi yang luas. Di segmen ini, saya mau ajak kalian berhenti iri sama keberuntungan orang lain. Karena sekarang kalian tahu, keberuntungan itu bukan lotre yang diundi secara acak oleh Tuhan. Keberuntungan adalah hasil dari sistem operasi internal yang sinkron antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Pertanyaannya sekarang, kalau mereka bisa punya frekuensi itu, apakah kita yang merasa nasibnya biasa-biasa saja bisa mengubah frekuensi kita? Jawabannya, bisa banget. Tapi sebelum diubah, kita harus tahu dulu di mana letak kebocoran energi kita. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang agak seru sekaligus menantang. Kita akan belajar jadi detektif untuk diri kita sendiri. Pernah nggak kalian merasa setiap kali kondisi keuangan mulai membaik, tiba-tiba ada saja kejadian yang bikin uang itu lari lagi. Entah itu gadget tiba-tiba rusak, saudara tiba-tiba pinjam uang dan nggak balik, atau kalian mendadak pengen banget beli sesuatu yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Dalam dunia psikologi, ini namanya self-sabotage atau sabotase diri. Dan dalam dunia spiritual, ini adalah tanda bahwa kontrak miskin, kalian sedang bekerja keras untuk menjaga kalian tetap di zona yang kalian anggap aman, yaitu zona kekurangan. Kenapa kita bisa punya kontrak kayak gini? Biasanya, akarnya ada di masa lalu. Coba ingat-ingat, apa kalimat yang paling sering kalian dengar soal orang kaya waktu kecil? Apakah orang kaya itu pelit? Atau orang kaya itu biasanya hasil nggak jujur? Atau mungkin kita mah orang kecil? Nggak usah mimpi ketinggian. Kalimat-kalimat itu, teman-teman, masuk ke pikiran bawah sadar kalian dan berubah jadi kontrak jiwa. Jadi, ketika sekarang kalian mulai sukses, ada bagian dari batin kalian yang ketakutan. Batin kalian bilang, waduh, kalau aku kaya, nanti aku jadi orang jahat dong. Nanti aku nggak disayang Tuhan dong. Nanti aku dijauhi teman-teman dong. Akhirnya, secara nggak sadar, kalian membuang uang itu
supaya kalian tetap jadi orang baik versi pikiran bawah sadar kalian. Melelahkan banget kan? Kerja keras buat cari uang, tapi batin sendiri malah sibuk mengusirnya. Ada satu lagi ciri. Kontrak miskin yang sering gak kita sadari. Gengsi yang dibalut rasa rendah diri. Banyak orang yang sebenarnya uangnya gak ada, tapi maksa beli barang bermerek. Kenapa? Karena di dalam jiwanya, dia merasa gak cukup berharga kalau gak pakai barang mahal. Dia butuh pengakuan dari luar karena di dalamnya kosong. Ini adalah bentuk kontrak miskin yang sangat menguras energi. Kalian bukan sedang membeli barang, kalian sedang membeli harga diri yang seharusnya sudah kalian punya secara gratis dari Tuhan. Secara spiritual, kontrak miskin ini juga sering muncul dalam bentuk kebiasaan mengeluh. Hati-hati loh, mengeluh itu ibarat kalian lagi mengirim sinyal ke alam semesta bahwa kalian adalah orang yang kekurangan. Dan alam semesta, dengan sifatnya yang netral, akan mengabulkan sinyal itu. Oh, kamu merasa kurang ya? Oke, ini saya kasih keadaan-keadaan yang bikin kamu merasa kurang lagi. Mengeluh adalah doa yang salah alamat. Coba cek pola rekening kalian selama setahun terakhir. Kalau polanya selalu sama, misal, setiap sampai di angka 10 juta, pasti ada masalah. Dan balik lagi ke 2 juta. Berarti itu adalah plafon kontrak kalian. Itulah batas atas yang kalian izinkan untuk diri kalian sendiri. Mendeteksi hal ini memang gak nyaman. Rasanya kayak lagi buka luka lama. Tapi saya mau kalian tahu, mengakui adanya kontrak miskin ini bukan berarti kalian salah atau kalian gagal. Ini justru langkah pertama menuju kemerdekaan. Kalian gak bisa memperbaiki apa yang gak kalian akui. Jadi, mulai sekarang, coba perhatikan setiap kali kalian mau mengeluarkan uang, atau setiap kali ada peluang datang. Apakah ada rasa takut? Apakah ada rasa nggak pantas? Atau ada rasa ingin pamer? Kalau ada, peluk rasa itu, sadari, dan katakan dalam hati, "Oh, ini kontrak lama saya lagi bicara. Terima kasih sudah mencoba melindungi saya, tapi sekarang saya sudah tahu jalan yang lebih baik." Bagaimana? Apakah Anda merasa terpanggil dengan poin pola di atas? Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pemahaman yang lebih dalam lagi. Selama ini, kita sering melihat uang cuma sebagai kertas, logam, atau sekadar angka di layar ponsel kita kan? Kita menganggapnya sebagai benda mati yang harus dikejar, dikumpulkan, dan kalau bisa dikunci rapat-rapat biar nggak hilang. Tapi, dalam ilmu spiritual dan psikologi energi yang saya pelajari selama puluhan tahun, uang itu sebenarnya punya karakter. Uang itu adalah energi yang hidup. Dia punya frekuensi, dia punya perasaan, dan dia sangat peka terhadap cara kita memperlakukannya. Coba bayangin gini, bayangkan uang itu adalah seorang tamu yang datang ke rumah kamu. Sekarang, jujur sama diri sendiri, gimana cara kamu menyambut tamu itu? Apakah kamu menyambutnya dengan rasa curiga? Apakah kamu menggerutu saat tamu itu harus pergi sebentar? Atau jangan-jangan rumah kamu alias dompet atau pikiran kamu berantakan banget sampai si tamu itu nggak betah lama-lama? Banyak orang yang bilang pengen kaya, tapi cara mereka memperlakukan uang itu kasar banget. Contoh paling sederhana, lihat dompet kalian sekarang. Apakah uangnya tertata rapi, urut dari nominal besar ke kecil, ataukah struk belanjaan lama, kertas parkir, dan uang kertas yang sudah lecek dicampur jadi satu kayak sampah? Kelihatannya sepele ya, tapi secara psikologis, kalau kamu nggak menghargai bentuk fisiknya, berarti di alam bawah sadar kamu nggak benar-benar menghargai kehadirannya. Kamu sedang mengirim sinyal, aku nggak peduli sama kamu. Dan tebak apa? Si energi uang ini pun akan merasa nggak dihargai. Dan akhirnya, dia lebih milih pergi ke tempat lain yang lebih menghargainya. Lalu, coba perhatikan perasaan kalian saat sedang membayar tagihan atau belanja. Apakah kalian merasa kehilangan? Apakah kalian merasa, aduh, berkurang lagi nih duit gue? Nah, disinilah letak kesalahannya. Secara spiritual, kalau kalian membayar dengan rasa berat hati atau rasa sedih, kalian sedang mengunci aliran rezeki kalian sendiri. Kalian sedang bilang ke alam semesta, kalau kalian itu kekurangan. Padahal, seharusnya, setiap kali uang itu keluar dari tangan kalian,
Kalian harus melepasnya dengan rasa syukur dan doa. Gini loh cara mainnya. Saat bayar listrik, katakan dalam hati, "Terima kasih uang, berkat kamu rumahku jadi terang, anak-anakku bisa belajar dengan nyaman. Silakan pergi dan bawa manfaat buat orang lain. Lalu kembalilah padaku dengan membawa teman-temanmu yang lebih banyak lagi." Terdengar aneh? Mungkin bagi logika sempit iya, tapi secara energi, kamu baru saja mengubah vibrasi kekurangan menjadi vibrasi kelimpahan. Kamu mengakui bahwa uang itu adalah alat untuk menciptakan kebaikan, bukan beban yang harus ditangisi kepergiannya. Uang itu mengalir teman-teman, seperti air sungai. Air itu jernih selama dia mengalir, tapi kalau dia berhenti, dia bakal jadi keruh dan berbau. Begitu juga uang. Jangan terlalu pelit menahan aliran, dan jangan terlalu boros membuang aliran. Jadilah saluran yang sehat. Uang itu suka pada orang yang tenang, bahagia, dan penuh rasa syukur. Kalau kamu stres mengejar uang, uangnya justru takut. Tapi kalau kamu fokus menciptakan manfaat, menjaga kebersihan hati, dan menghormati setiap rupiah yang singgah di tanganmu sekecil apapun itu, maka si energi uang ini akan merasa betah. Dia akan bilang, "Wah, di orang ini aku dirawat dengan baik. Aku membawa manfaat. Aku dihargai. Aku mau ajak teman-temanku yang lain buat mampir ke sini." Jadi, mulai hari ini, ubah hubungan kalian dengan uang. Berhentilah menganggapnya sebagai musuh yang bikin pusing. Tapi mulailah anggap dia sebagai sahabat atau tamu terhormat yang membantu kehidupan kalian. Rawat rumahnya, hargai kehadirannya, dan lepaskan kepergiannya dengan doa yang baik. Bagaimana? Sudahkah kalian memperlakukan uang kalian sebagai tamu terhormat hari ini? Setelah kita paham energinya, barulah kita masuk ke tahap eksekusi yang paling dinanti. Kita sudah sampai di bagian yang paling krusial. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah tahu apa itu kontrak lama dan bagaimana energi uang bekerja. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngubahnya? Emang bisa kontrak yang sudah puluhan tahun nempel di otak ini dihapus gitu aja? Jawabannya, bisa banget. Tapi ingat, ini bukan seperti sulap yang langsung jadi dalam semalam. Ini adalah proses renegosiasi atau tawar-menawar ulang dengan diri kamu sendiri. Teman-teman, sekarang saya minta kalian ambil waktu sejenak. Kalau bisa, nanti setelah nonton video ini, ambil kertas dan pulpen. Kita mau melakukan operasi pada sistem operasi mental kita. Renegosiasi kontrak jiwa itu artinya kita secara sadar memutus kesepakatan lama dan mengajukan kesepakatan baru kepada diri sendiri dan kepada semesta. Langkah pertama adalah audit keyakinan. Kalian harus tuliskan semua kebohongan yang selama ini kalian percayai soal uang. Tulis aja semuanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Misalnya, saya percaya cari uang itu harus sampai sakit-sakitan, atau saya merasa nggak pantas punya saldo ratusan juta. Lihat tulisan itu baik-baik. Sadari bahwa itu bukan fakta. Itu cuma kontrak lama yang sudah kedaluarsa. Setelah ditulis, katakan dengan tegas pada diri sendiri, "Terima kasih, keyakinan lama. Kamu dulu ada untuk melindungiku dari rasa kecewa, tapi sekarang aku sudah dewasa, dan aku nggak butuh kamu lagi. Kamu, saya berhentikan dengan hormat." Ini penting banget secara psikologis teman-teman. Kita harus berdamai dulu dengan masa lalu, sebelum bisa melangkah ke masa depan. Jangan membenci masa lalu kalian, karena kebencian itu justru bakal bikin kontrak lama itu makin kuat mengikat. Langkah kedua, susun kontrak baru. Nah, di sini bagian yang menyenangkan. Mulailah tulis kontrak yang baru dengan bahasa yang positif dan penuh keyakinan. Tapi ingat, jangan pakai kata-kata yang otak kalian sendiri nggak percaya. Kalau sekarang saldo kalian masih 100.000. Jangan langsung tulis "saya punya uang 100 miliar besok pagi." Otak kalian bakal ketawa dan menolak. Mulailah dengan sesuatu yang masuk akal tapi progresif. Misalnya, "Saya adalah saluran rezeki yang lancar. Setiap rupiah yang saya keluarkan akan kembali dengan berlipat ganda. Saya pantas hidup nyaman dan berbagi dengan sesama." Rasakan setiap kalimatnya. Kalau saat membacanya, hati kalian merasa hangat dan tenang, berarti kontrak itu sudah mulai ditandatangani oleh batin kalian. Langkah ketiga yang gak kalah penting. Ubah narasi harian. Kontrak itu diperkuat oleh kata-kata kita setiap hari.
Berhenti pakai kata-kata, "Duh, mahal banget." Atau "Gue mah apa atuh? Cuma butiran debu." Ganti dengan kalimat yang lebih memberdayakan. Misalnya, kalau lihat barang bagus tapi belum sanggup beli, jangan bilang "saya nggak mampu." Tapi katakan, "Uang saya sedang dialokasikan untuk hal lain yang lebih prioritas sekarang, tapi suatu saat barang ini akan jadi milik saya dengan cara yang mudah." Lihat bedanya? Kalimat pertama menutup pintu mentalitas miskin, kalimat kedua membiarkan pintunya tetap terbuka, mentalitas kaya. Secara spiritual, renegosiasi ini adalah bentuk taubat finansial. Kita mengakui bahwa selama ini kita sudah menzalimi diri sendiri dengan pikiran-pikiran sempit. Kita memohon ampun pada Yang Maha Kuasa, karena selama ini kita meragukan kasih sayangnya yang tak terbatas. Kita mulai percaya bahwa rezeki Tuhan itu seluas samudra, dan kita selama ini cuma minta pakai sendok teh. Sekarang, kita buang sendok teh itu, kita bawa ember, bahkan kita bangun pipa alirannya sendiri. Terakhir, kalian harus memberikan bukti pada kontrak baru itu melalui tindakan kecil. Kalau dalam kontrak baru kalian bilang kalian adalah orang yang berkelimpahan, cobalah berbagi sedikit saja. Nggak perlu banyak, 1.000 atau 2.000 rupiah. Dengan rasa bahagia dan ikhlas itu sudah cukup untuk membuktikan ke batin kalian bahwa, lihat, aku punya lebih, makanya aku bisa memberi. Tindakan nyata ini adalah materai yang sah untuk kontrak baru kalian. Ingat teman-teman, nasib itu bukan sesuatu yang diam di tempat. Nasib adalah hasil dari kerjasama antara ketetapan Tuhan dan pilihan sadar kita. Dengan mengubah kontrak di dalam, kalian sebenarnya sedang mengundang Tuhan untuk mengubah nasib kalian di luar. Gimana? Sudah siap buat tanda tangan kontrak baru hari ini? Nah, setelah kontraknya sudah oke, kita nggak boleh cuma diam nunggu uang jatuh dari langit. Kita harus melakukan sinkronisasi. Di segmen selanjutnya, saya akan jelasin gimana caranya supaya kerja keras kita di dunia nyata nggak sia-sia, karena sudah sejalan dengan energi di dalam batin. Setelah kita melakukan renegosiasi kontrak di segmen sebelumnya, sekarang kita harus menghubungkan niat batin itu dengan tindakan nyata. Inilah jembatan antara dunia spiritual dan dunia material. Nah, teman-teman, kita masuk ke tahap yang sangat menentukan. Banyak orang gagal di sini. Mereka sudah berdoa, sudah meditasi, sudah nulis kontrak baru yang keren-keren di kertas, tapi besok paginya mereka kembali ke pola hidup yang lama. Akhirnya apa? Kontrak barunya cuma jadi pajangan, dan nasib nggak berubah. Dalam dunia psikologi dan keuangan, ada istilah yang namanya kongruensi atau keselarasan. Artinya, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu lakukan itu harus satu frekuensi. Kamu nggak bisa bilang, "Saya orang kaya," tapi saat melihat tagihan bulanan, kamu langsung keringat dingin dan marah-marah. Itu namanya nggak selaras. Cara sinkronisasinya gimana? Pertama, mulailah bertindak sebagai pengelola, bukan pengejar. Orang yang ditakdirkan kaya itu punya mentalitas pengelola. Mereka memperlakukan uang dengan sistem yang rapi. Kalau kamu bilang kontrak jiwamu sudah berubah jadi orang sukses, tapi kamu masih malas mencatat pengeluaran atau nggak punya rencana keuangan, berarti batin kamu belum benar-benar percaya sama kontrak itu. Mulailah pakai aplikasi pencatat keuangan atau buku kecil. Bukan karena kamu harus irit sampai menderita, tapi karena kamu menghargai setiap energi yang masuk. Dengan mencatat, kamu sedang memberi sinyal ke alam semesta. Saya adalah pengelola yang amanah. Saya siap dititipkan jumlah yang lebih besar, karena saya sudah bisa mengurus yang kecil. Kedua, sinkronisasi vibrasi saat bekerja. Pernah nggak kamu kerja sambil ngedumel? Aduh, kerjaan numpuk banget, gaji segini-gini aja. Nah, ini adalah penghancur kontrak baru yang paling cepat. Saat kamu bekerja dengan rasa benci, kamu sedang menolak rezeki itu datang. Ubah vibrasinya. Anggap pekerjaanmu adalah saluran pelayanan. Saat kamu memberikan yang terbaik, kamu sedang membesarkan wadah rezekimu. Ingat, uang datang kepada mereka yang memberikan nilai tambah. Kalau kamu memberikan nilai tambah dengan hati yang senang, maka uang itu bukan cuma datang, tapi dia akan datang dengan cara-cara yang gak terduga. Bisa lewat kenaikan jabatan,
peluang bisnis sampingan, atau ide kreatif yang tiba-tiba muncul di kepala. Ketiga, latih otot kedermawanan. Ini rahasia para pakar spiritual selama berabad-abad untuk meyakinkan pikiran bawah sadar bahwa kamu sudah kaya, kamu harus memberi. Nggak perlu nunggu saldo miliaran. Berbagi makanan ke kucing di jalan, kasih tips kecil ke abang ojek dengan senyum tulus, atau bantu teman yang lagi kesusahan. Saat kamu memberi, otak kamu menangkap sinyal. Aku bisa memberi ya? Berarti aku punya lebih. Berarti aku benar-benar orang kaya. Ini akan mengunci kontrak baru, kamu jauh lebih kuat daripada sekadar kata-kata. Kamu sedang memprogram ulang nasibmu lewat tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh hatimu. Tindakan-tindakan kecil yang selaras ini lama-lama akan menumpuk dan menjadi momentum. Kamu akan mulai merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan anehnya, peluang-peluang yang dulu kayaknya tertutup, tiba-tiba mulai terbuka satu persatu. Itu bukan kebetulan. Itu karena frekuensi tindakanmu sudah sinkron dengan vibrasi kontrak barumu. Jadi, jangan cuma diam dan bermimpi. Bergeraklah dengan keyakinan baru. Jangan lagi bekerja karena takut kelaparan, tapi bekerjalah karena kamu ingin berbagi manfaat. Biarkan rasa syukur jadi bahan bakar motormu, dan biarkan ketelitian jadi setir mobilmu. Dengan begitu, kamu nggak perlu lagi mengejar keberuntungan, karena kamu sudah menjadi magnetnya. Wah, tidak terasa, kita sudah sampai di bagian akhir perjalanan kita hari ini. Kalau kamu masih menyimak sampai detik ini, saya mau kasih apresiasi besar buat kamu. Kenapa? Karena ini tandanya jiwa kamu memang sudah siap untuk berubah. Banyak orang cuma mau hasil kayanya, tapi nggak banyak yang mau duduk diam dan belajar membedah akar masalahnya, seperti yang kamu lakukan sekarang. Di segmen terakhir ini, kita akan bicara tentang bagaimana cara menjemput kelimpahan itu dan menjadikannya permanen. Bukan cuma kaya sesaat lalu hilang, tapi menjadi magnet rezeki seumur hidup. Teman-teman, sekarang kamu sudah punya kontrak baru, sudah paham kalau uang itu energi, dan sudah tahu cara mendeteksi hambatan dalam diri. Nah, langkah terakhir adalah sinkronisasi total. Kelimpahan sejati itu terjadi kalau 3 jalur dalam hidup kamu searah. Jalur fisik usaha, jalur logika manajemen, dan jalur langit spiritual. Bayangkan sebuah mobil. Jalur fisik adalah bensinnya, jalur logika adalah setirnya, dan jalur langit adalah mesinnya. Kalau salah satu nggak beres, mobilnya nggak bakal sampai ke tujuan. Jadi, jangan cuma jadi spiritualis yang hobinya meditasi atau berdoa, tapi malas gerak. Dan jangan juga jadi pekerja keras yang banting tulang, tapi hatinya penuh kebencian, dan manajemen keuangannya berantakan. Langkah konkret pertama untuk menjemput nasib baru kamu adalah hargai setiap progres kecil. Kalau biasanya saldo kamu selalu habis di tengah bulan, lalu bulan ini kamu bisa sisa 50.000 saja. Sampai akhir bulan, rayakan itu. Jangan mengeluh, ya. Cuma sisa 50.000. Tapi, katakan, luar biasa. Batin saya mulai selaras. Saya mulai bisa mengelola energi uang saya. Ingat, Tuhan dan semesta itu suka memberikan lebih kepada mereka yang menghargai yang sedikit. Langkah kedua, kelola dengan kasih sayang. Sebagai pakar keuangan, saya harus ingatkan, mencatat keuangan bukan berarti kamu pelit. Mencatat keuangan adalah cara kamu menghormati rezeki yang Tuhan titipkan. Dengan mencatat, kamu jadi tahu kemana tamu uang kamu pergi. Apakah dia pergi untuk hal yang bermanfaat? Atau dia hilang begitu saja karena ego? Orang yang punya nasib kaya adalah mereka yang bertanggung jawab pada setiap rupiah yang mereka miliki. Langkah ketiga, berbagi tanpa rasa takut. Ini adalah test drive paling ampuh untuk kontrak baru kamu. Cobalah berbagi. Bukan karena terpaksa, tapi karena kamu merasa sudah cukup. Kamu nggak harus nunggu jadi miliarder buat berbagi. Berbagi 1.000 rupiah. Saat kamu cuma punya 10.000. Itu getaran energinya jauh lebih dahsyat daripada berbagi 1 juta. Saat kamu punya 1 miliar. Kenapa? Karena saat itu kamu sedang membuktikan pada batinmu sendiri bahwa kamu adalah sumber, bukan sekadar penampung. Dan sumber itu nggak akan pernah kering. Terakhir, saya ingin pesan satu hal.
Jangan jadikan uang sebagai tujuan akhir. Uang itu cuma alat, teman-teman. Uang itu kendaraan. Tujuannya adalah kebermanfaatan, ketenangan batin, dan kebahagiaan keluarga. Kalau kamu mengejar uang demi uang, kamu akan selalu merasa kurang. Tapi kalau kamu mengejar manfaat dan kebaikan, maka uanglah yang akan mengejar kamu, supaya dia bisa ikut ambil bagian dalam kebaikan yang kamu buat. Mulai besok pagi, bangunlah dengan perasaan sebagai orang baru. Katakan pada diri sendiri, hari ini, aku adalah magnet kelimpahan. Aku bekerja dengan cinta, aku mengelola dengan bijak, dan aku menerima dengan syukur. Ingat, kamu tidak ditakdirkan untuk susah selamanya. Kamu hanya sempat salah program, dan sekarang, program itu sudah kita bongkar dan kita tulis ulang. Jalani hidupmu dengan tegak, jangan takut pada masa depan, karena masa depanmu adalah apa yang kamu yakini dan kamu kerjakan hari ini. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Saya yakin, sebentar lagi akan banyak keajaiban finansial yang datang di hidup kamu. Jangan lupa bagikan cerita suksesmu nanti ya.